Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syauqi Sifaur Rahman Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh Muhammadiyah dan tokoh bangsa. Ialah Jenderal Sudirman. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng Anda agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Jenderal Sudirman adalah Muhammadiyah. Jenderal Sudirman merupakan anak kandung Muhammadiyah. Pria kelahiran Purbalingga 24 Januari 1916 itu merupakan guru di sekolah dasar Muhammadiyah Cilacap dan aktivis pemuda Muhammadiyah sekaligus kader Hizbul Wathan Banyumas. Aktif di Hizbul Wathan. 20 Desember 1918, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan kepanduan Hizbul Wathan atau Patpinder Muhammadiyah. Beliau terinspirasi dari kepanduan Mangkunegaran yang ada di Solo. Oleh Kiai Dahlan, Hizbul Wathan didirikan sebagai wadah untuk menggembleng akidah, pekerti, fisik, mental, dan rasa cinta tanah air anak muda. Sudirman kecil diasuh dan diangkat anak oleh Wedana Rembang Raden Cokro Sunaryo. Saat itulah sejak menjadi anak angkat asisten Wedana, ia kecil bisa bersekolah yang hanya bisa dinikmati anak-anak priai Jawa, yaitu Hollands Inland School. Sebagaimana dalam buku Sang Komandan, karya Patrick Matanasi, setelah lulus dari Holland Inland School, Sudirman kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah Yaman Siswa dan Hollands Indies Quick School Muhammadiyah di Solo. Tetapi dia tak sampai lulus dikarenakan kendala oleh biaya. Sudirman sangat aktif dalam berbagai kegiatan sejak duduk di bangku sekolah, termasuk sebagai pengurus kepanduan Hizbul Wathan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Dahulu ia sempat menjadi guru di Wirotomo saat berusia 20 tahun dan pernah sebagai kepala sekolah. Ia juga pernah menjadi tokoh pemuda Muhammadiyah dan memimpin Hizbul Wathan cabang Cilacap. Sudirman tetap mengabdi menjadi guru dan aktif di Muhammadiyah meskipun gaji yang didapatkannya hanya 12,5 golden. Alhasil dari situlah kewibawaan dan karismanya terbentuk. Sejak muda, ia sudah aktif di Hizbul Wathan dan menjadi kader. Disitulah diri militansinya ditempa dan sudah mulai tertanam nilai-nilai cinta tanah air. Namun demikian situasi berubah usai Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati pada tahun 1942. Saat Jepang membuka peta, Sudirman mulai tertarik dengan militer. Berlatar belakang kepala sekolah, Sudirman akhirnya bisa sekolah perwira di Peta Bogor. Berkat pendidikan keras di sekolah perwira Peta di Bogor, lahirlah Sudirman baru yang sudah mengerti betul sejumlah metode-metode perang ala Jepang dan menjadi komandan Daidan atau batalion di Kroya, Cilacap. Di kepanduan Hizbul Wathan itulah Sudirman melibatkan diri. Selain meningkatkan pemahamannya tentang ajaran Islam, Hizbul Wathan mengajarkan Sudirman tentang kepemimpinan, keterampilan, dan kekuatan fisik. Pengetahuan dan pengalamannya di Hizbul Wathan itulah yang mengantarkan Sudirman menjadi seorang prajurit. Saat Muhammadiyah menyelenggarakan Kongres ke-29 di Yogyakarta, Sudirman mengusulkan agar pandu Hizbul Wathan menggunakan celana panjang. Dalam buku Guru Bangsa, sebuah biografi Jenderal Sudirman, karya Sardiman, tahun 2008, dijelaskan bahwa usulan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan Sudirman agar pandu Hizbul Wathan tidak perlu lagi mencari sarung ketika hendak mendirikan sholat. Menjadi prajurit hingga jenderal besar, kiprah Sudirman di dunia kemiliteran sudah dimulai sejak pendudukan Belanda. Ia pernah melatih tentara pribumi di daerah Banyumas atas permintaan pemerintah Belanda.
tahun 1944, ia menjadi bagian dari organisasi militer bentukan Jepang, yaitu PETA atau Pembela Tanah Air. Ia juga melibatkan diri di beberapa organisasi militer lainnya, seperti Susangikai dan Badan Keamanan Rakyat, atau yang sekarang Tentara Nasional Indonesia. Pangkat kemiliteran Sudirman perlahan terus meningkat. 12 November 1945, ia dipilih menjadi Panglima Besar. Pada akhir 1945, ketika pasukan sekutu melakukan penyerangan di Semarang, Magelang, dan Ambarawa, Sudirman memegang tampuk kepemimpinan pasukan Indonesia. Kemenangannya di pertempuran tersebut meyakinkan banyak orang, termasuk Jenderal Urip Sumoharjo dan Presiden Soekarno tentang kemampuan militer Sudirman. Di saat agresi militer Belanda kedua tahun 1948 sampai 1949, Sudirman dengan berani melakukan perlawanan meskipun kondisi kesehatannya sedang tidak baik-baik saja. Melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan secara terbuka, Sudirman menggunakan strategi gerilya. Dari Yogyakarta, ia terus berpindah-pindah tempat. Total jarak yang ditempuh dalam gerilya tersebut mencapai 100 km dengan medan yang berat. Strategi itu terbukti mampu memecah dan menekan pasukan Belanda. Pasukan gerilya pimpinan Sudirman juga terlibat dalam momen serangan umum 1 Maret 1949. Akhir hayat, prestasi, dan pesan. Kesehatan Sudirman terus memburuk hingga akhirnya ia wafat pada 29 Januari 1950 di usianya yang masih muda, yakni 34 tahun. Tokoh Indonesia seperti Paku Alam 8 dan Buya Hamka mengatakan bahwa bangsa Indonesia merasa kehilangan atas kepulangan Sudirman. Atas dedikasi dan perjuangannya melawan penjajah, namanya dikenang oleh bangsa Indonesia. Ia banyak menerima tanda kehormatan, mulai Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Sakti, Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, dan sebagainya. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan nomor 314 tahun 1964. Namanya juga diabadikan sebagai nama museum, jalan, universitas, dan monumen. Ya, kisah perjuangan Sudirman telah menginspirasi banyak orang. Di Muhammadiyah, ungkapannya yang terkenal adalah, "Sungguh berat jadi kader Muhammadiyah, ragu dan bimbang lebih baik pulang." Sekian dari pembahasan kali ini. Nantikan konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.